Oke, teman-teman, karena kalau akan dimulai, lebih kondisi kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa yang pada kesempatan kali ini udah mulai Bang bisa menjadi moderator di Kolok NDP Series perdana ya kalau bisa dibilang pada periode 2023-2024. Sebelum masuk juga aku ingin berterima kasih juga kepada Mas Raji Aksa telah meluangkan waktunya untuk hadir di Kolok NDP ini, dan tidak lupa juga kita sudah kehadiran oleh Ketum Korkom Ketum Gusti, terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan juga ada Yuda dari Komisariat Pembangunan ya. Terima kasih juga. Jadi mungkin aku ingin sedikit memantik juga apa yang akan kita lakukan pada Kolok NDP ini yang akan diisi oleh Mas Raji Aksa. Jadi untuk teman-teman yang di sini yang pada belum tahu, kita akan membahas tentang sejarah sebelum terangkatnya NDP ya, saya. Jadi nanti untuk selebihnya bisa dipaparkan oleh Mas Raji Aksa. Untuk tempat dan waktunya mungkin aku silakan. Ini dari komisi ini sedih ya kan? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammadun Astagfirullah wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min syaitanir rajim. Mayadillahu fala mudilla lahu wa la yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum hari ini Korkom Diponegoro, sehingga ada Dinda Gusti beserta jajaran ya yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Terima kasih. Kemudian kepada yang saya hormati Ketua Umum hari ini Komisariat Hukum Undip, ada Dinda Ipang beserta jajaran. Terima kasih atas undangannya juga nih. Nah, mantap materi-materi awal sejarah NDP fundamental nih. Kemudian juga yang saya hormati kawan-kawan kader-kader HMI Korkom Diponegoro yang semoga pada kesempatan hari ini kita bisa enjoy follow up ya. Ini nggak akan saya kasih 3 SKS supaya kita bisa progresif revolusioner kayak gitu. Biar nggak kalah sama arus-arus yang ada di kampus kita gitu. Nah, satu disclaimer dari saya dulu kawan-kawan. Kalau kita bicara masalah NDP, nilai-nilai dasar perjuangan, mungkin kawan-kawan sudah pernah ikut follow up sebelumnya ya tentang NDP. Apa sih NDP itu? Yang mau saya katakan tentang NDP ini sebenarnya nggak ada satu rumusan baku, tapi NDP itu merupakan satu rumusan atau satu pedoman yang sifatnya ini memuat nilai-nilai dasar dari aktualisasi Islam untuk bisa dijadikan landasan ideologi bagi perjuangan kader-kader HMI itu sendiri. Nah, kalau kita bicara NDP, nilai-nilai dasar perjuangan ini nanti kalau kawan-kawan diskusikan dengan kawan-kawan di kampus, sebetulnya hampir sama dengan kawan kita dari NDP ya. Mereka juga punya NDP, tapi nilai dasar pergerakan. Nah, jadi dengan lahirnya NDP ini sebenarnya nanti bisa kawan-kawan ambil intisarinya, juga bisa kawan-kawan relevankan kepada landasan perjuangan setiap komisariat maupun lembaga pengembangan profesi di HMI. Nah, jadi kan kalau kata Ayahanda Lafran Pani, nggak masalah kita itu mau beraktualisasi dimanapun, mau di ranah katakanlah hukum, mau di ranah sosial politik, di ranah ekonomi, ataupun nanti jadi teknokrat, atau mungkin jadi peternak dan sebagainya. Yang penting nilai keislaman di Indonesia itu yang menjadi identitas kita. Baik kawan-kawan, di kesempatan kali ini
ketika bicara NDP ya. Jadi yang sering kali kita baca NDP ini kalau untuk secara perumusan dimulai dari statement Cak Nur yang menyatakan bahwasanya sebenarnya perumusan NDP ini merupakan suatu penjelasan dan juga satu statement untuk mengklarifikasi bahwa kalimat yang disangkakan oleh Ahmad Wahid, seorang aktivis Islam juga, beliau kader HMI juga dari cabang Jakarta, yang menyatakan bahwa pola pikir Cak Nur dalam penyusunan NDP ini dipengaruhi banyak ketika beliau dapat beasiswa di Amerika Serikat. Ini dibantah. Yang sesungguhnya bahwa Cak Nur itu mendapatkan ilham untuk menulis NDP ini ketika beliau berkeliling ke Timur Tengah. Jadi dapat banyak dinamika pemikiran di situ kawan-kawan. Nah, jadi NDP ini kalau mau kita sebut sebenarnya kontra narasi kayak gitu kawan-kawan. Nah, lalu kenapa dijuduli NDP? Mungkin teman-teman ada yang pernah membaca. Nah, silakan kita sambil diskusi ya. Kenapa dijuduli nilai-nilai dasar perjuangan? Mungkin ada yang mau ngasih pandangan, silakan. Masalahnya. Belum ada yang mau, oke. Nyanyi aja kawan-kawan. Nah, saya pantik ini dulu deh. Kalau dengar kata-kata nilai-nilai dasar perjuangan, apa yang kawan-kawan pikirkan dari hal itu? Coba. Berbahaya. Wah, berbahaya boleh. Yang lain gimana kawan-kawan? Iya. Ini landasan ideologis dari suatu organisasi. Landasan dulu bisa boleh. Yang lain kawan-kawan, ayo. Ayo kawan-kawan. Yang sering kali ngeriakin pakit itu mahasiswa, itu Indonesia atau panjang umur perjuangan. Apa sih yang teman-teman rasakan ketika menyatakan cara perjuangan itu? Semangat. Oke, boleh. Oke. Jadi kawan-kawan, bicara tentang NDP ini, judul NDP ini enggak tiba-tiba muncul atau tiba-tiba dijeletukin oleh Cak Nur gitu kawan-kawan. Jadi ketika Cak Nur sudah menjalani pertukaran pelajar setelah di Amerika Serikat, kemudian beliau beliau berkunjung ke Timur Tengah, beliau mendapatkan banyak sekali dinamika, dan awalnya beliau ingin memberikan narasinya ini dengan judul nilai-nilai dasar Islam. Nah, tapi setelah beliau berkontemplasi dan ketika beliau membahas ini di Kongres HMI di Kota Malang tahun 1999, beliau akhirnya mengurungkan untuk memberikan judul nilai-nilai dasar Islam atau NDI ini, sebab ditakutkan ketika nanti klaim judulnya seperti ini, nanti dikhawatirkan akan ada tafsiran yang terlalu besar. Jadi karya kecilnya Cak Nur ini nanti akan terlalu diglorifikasi atau terlalu diklaim bahwa nilai-nilai universal Islam itu ternyata bisa disederhanakan atau disempitkan oleh manusia biasa. Nah, jadi untuk membatasi supaya nggak ada tafsir liar, atau kalau kita bahas di bahasa-bahasa media itu biar nggak dipelintir media. Nah, jadi Cak Nur membatasi lah judulnya. Yang awalnya nilai dasar Islam, akhirnya beliau mengubah sedikit redaksionalnya menjadi nilai-nilai dasar perjuangan HMI. Nah, apakah berpikir sendiri Cak Nur? Tidak.
dalam proses penyusunan NDPHM ini, Cak Nur itu membentuk sebuah tim kecil kayak tim rumus gitu kawan-kawan. Nah, ada 3 orang anggotanya. Nah, yang pertama ada Nurholis Majid atau Cak Nur sendiri. Kemudian ada Sakit Mahmud, dan Endang Saifuddin Ansori. Nah, Cak Nur Faris Majid ini dahulu berkuliah di UIN Jakarta atau UIN Ciputat. Nah, sekarang itu fakultasnya namanya FUHUM, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Jurusannya sastra Arab. Nah, jadi Cak Nur itu dari lulusan FIB, analoginya seperti itu kawan-kawan. Kemudian 2 orang ini, Kanda Sakit Mahmud dan Endang Saifuddin Ansori, berasal dari Bandung, cabang Bandung. 2 orang cabang Bandung, yang satu Cak Nur cabang Ciputat. Nah, lalu ketika pembahasan ini, awalnya Cak Nur coba menyempitkan lagi supaya tidak ada klaim-klaim dasar Islam ini. Lalu dalam proses penyusunan judul itu, Cak Nur pun terilhami oleh karya dari beberapa aktivis dan juga ada dari penggerak gerakan sosial. Jadi latar belakang pemberian judul NDP ini diinspirasi oleh 3 buku. Nah, yang pertama ini buku dari seorang ilmuwan politik dari Jerman, kawan-kawan. Nah, judul bukunya The Fundamental Values and Basic Demand of Social Democratic. Nah, panjang banget. Nah, judulnya The Fundamental Values and Basic Demand of Democratic Socialism. Nilai-nilai dasar dan kebutuhan dari demokratik sosialisme. Ini ditulis oleh beliau yang bernama Willy Ischer. Willy Ischer itu siapa? Willy Ischer itu seorang dosen ilmu politik, nah, dari Jerman. Kemudian setelah itu NDP ini juga diinspirasi oleh buku yang berjudul Mein Kampf. Ada yang pernah dengar atau pernah baca? Anak-anak sosum harus tahu nih buku. Dengar. Bukunya siapa tuh? Hitler. Bagus. Buku Mein Kampf. Buku Mein Kampf ini bahasa Jerman yang menceritakan tentang bagaimana seorang Adolf Hitler ini membesarkan partai Nazi, kemudian bagaimana menyebarkan ideologi politiknya untuk melakukan gerakan perluasan wilayah. Jadi kan kalau kita flashback ke Perang Dunia II ya kawan-kawan, sebenarnya kan itu politik kolonialisme, mengkoloni, ekspansi wilayah, nyari tanah lah teman-temannya, kayak gitu. Nah, kemudian ada juga buku yang menginspirasi judul NDP ini kawan-kawan, dari seorang aktivis pergerakan nasional Indonesia
beliau Sultan Syahrir yang judul bukunya itu Perjuangan Kita. Nah, 3 buku nih. Berarti judulnya Nilai-nilai Dasar Perjuangan. Itu nilai-nilai dasar diambil dari sini. Kemudian perjuangan, salah satunya diambil dari sini. Nah, jadi dari proses penyusunan judul ini, mungkin mau saya relevankan ya buat kawan-kawan yang udah berjuang nyempro atau mungkin menuju kongres atau skripsian. Kalau nyari judul itu jangan asal nyari judul, tapi pakai logika dasarnya Cak Nur, kita bisa seperti ini kawan-kawan. Jadi ketika landasan berpikirnya kita udah berdasarkan konsep, otomatis nanti pembimbing kita itu nggak akan mudah untuk membantah. Make sense nggak? Make sense. Mantap. Sebenarnya kayak gitu kawan-kawan. Nah, oke, ini juga buku yang melatar belakangi judul NDP ini sendiri. Nah, lalu kawan-kawan, NDP ini ketika telah dirumuskan oleh 3 orang itu perumus, rumusan NDP ini dibawa ke Kongres HMI di Kota Malang tahun 1969. Ada yang ingat nggak kongres keberapa tuh? 9. Berapa? Yakin 4? 9. 11. Tahun berapa kan? 7. Tahun 1969. Kan pasti 9. Betul. Kongres HMI ke 9. Nah, jadi kawan-kawan di Kongres HMI ke 9 tahun 1969 itu di Kota Malang, Cak Nur ini membawakan gagasan NDP ini untuk bisa menjadi buku panduan. Atau kalau kita ingat dulu waktu itu Pramuka, kan Pramuka punya buku saku. Nah, organisasi sebesar HMI masa nggak punya buku pedoman? Nah, jadi sederhananya supaya ada keseragaman bacaan awal, Cak Nur bersama tim perumus ini membuatlah buku panduan itu kawan-kawan yang dijuduli NDP HMI. Lalu saya coba minta pandangan kawan-kawan. Selain NDP ini dilatar belakangi oleh perjalanan spiritual Cak Nur, menurut kawan-kawan NDP ini tiba-tiba muncul atau ada peristiwa besarkah yang akhirnya memaksa NDP ini lahir? Lunya NDP ini tadi ditawarkan gagasannya itu di tahun 1969. Coba ingat-ingat tuh, setelah Orde Lama kelar, terus masuk Orde Baru, dilatar belakangi oleh apa? Ya. Oke, jadi menurut saya pribadi, koreksi jika salah, NDP itu dilahirkan oleh 2 peristiwa ya. Pertama, karena itu di tahun 60-an ada latar belakang peristiwa G30 SPKI, di mana saat itu ada 2 organisasi ekstra kampus yang memiliki nilai-nilai dasar perjuangan dan identitasnya seperti GMNI dan juga CGMI, itu dari PKI, di mana dia punya landasan berpikir yang jelas. Makanya di sini Cak Nur sebaiknya mengimbangi agar HMI memiliki landasan ideologis yang jelas juga. Itu pertama. Terus yang kedua ada faktor dari internal Cak Nur itu sendiri, karena Cak Nur melakukan perjalanan ke Amerika dan ke Oke, mantap nih. Teman-teman yang lain, yo, ada dinamika apa sih di Orde Lama tuh? Tahun 50-an, tahun 60-an. Ini belum beratas. Ayo yang lain. Jangan bisik-bisik, ayo. Ada apa lagi 60-an selain PKI? Yo kawan-kawan, apa kira-kira? Itu dong. Seingat saya ada Ya, peristiwa bulan Islam di dunia. Terus itu kalau nggak salah belakangnya sudah sempat dipelopori oleh dari Turki. Jadi salah satu juga Cak Nur terinspirasi dari itu untuk memperjuangkan Islam di Indonesia. oke, makasih dari benar. Ya, tadi peristiwa kemunduran Islam di kancah internasional ya. Oke, lalu saya mau menambahkan kawan-kawan, sejak HMI berdiri di tahun 1947, nah saat itu ada satu organisasi besar yang punya badan otonom atau sayap-sayap partai itu menyeluruh.
dan punya lembaga pengembangan profesi juga yang namanya Partai Komunis Indonesia PKI. Jadi PKI di pimpinan pusat CCPKI atau CCPKI lah itu udah membuat wadah-wadah seperti Barisan Tani Indonesia untuk mengabdi kaum buruh tani ya, terus itu ada Kirwani, masih ingat kan? Nah, yang sering nonton film jadi 30S pasti tahu. Ya, Gerakan Wanita Indonesia. Kemudian juga PKI membuat Lekra namanya, Lembaga Kebudayaan Rakyat, bagi seniman-seniman waktu itu yang apa istilahnya, yang mereka senapas lah dengan pemimpinan Orde Lama dan seterusnya. Untuk barisan kemahasiswaan atau kepemudaan, PKI punya organisasi namanya CGMI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia. Nah, pasca peristiwa ini ya, Madiun Affair, pembangunan PKI Madiun 48. Jadi HMI waktu itu ikut membaktikan diri bersama TNI. Nah, itu membentuk namanya Korps Mahasiswa CM. Yang waktu itu CM ini dipelopori oleh Mantum PBHMI juga, yang beliau kebetulan masuk Angkatan Darat juga, namanya Letjen Ahmad Tirto Sudiro. Nah, jadi keren kan, udah berhimpun, masuk angkatan. Ya, ada banyak peristiwa lah waktu dia melatar belakang. Cuman kalau kita lihat, Korps Mahasiswa ini merupakan awal mula terbentuknya Menwa yang dari kampus. Nah, jadi resimen mahasiswa dari Menwa yang terbentuk oleh berdirinya CM ini. Istilahnya untuk mahasiswa yang memiliki semangat semangat sama tahu, memiliki kemauan untuk bela negara gitu, diwadahi oleh CM ini. Nah, jadi ketika HMI sudah membantu TNI Angkatan Darat, otomatis dari apa istilahnya kolaborasi ini menumpas PKI beserta organ-organ sayapnya, mulai dari peristiwa Madiun Affair 48. HMI udah ditandai sama PKI. Ini organisasi mulai ngadi-ngadi nih, mengganggu atau menggoyang status quo kayak gitu. Nah, jadi sejak saat itulah rivalitas antar HMI dan PKI itu mulai meruncing kawan-kawan. Nah, lalu ketika kita bicara ini lagi ya, NDP ya, HMI ini mempelajari bagaimana proses perkaderan di PKI kok bisa benar-benar masif. Selain mereka membuat organ-organ sayap, jadi dari CCPKI itu mereka membuat buku pedoman juga, buku saku. Ada yang pernah baca sejarahnya atau pernah ingat? Ayo. Nah, yang model kedua nggak usah malu-malu. Ini bisa ketemu kedua. Bang. Ada satu buku, ayo enggak apa judulnya? Oke, ya udah. Ini bisa kawan-kawan catat ya, mungkin nanti bisa dijelajahi juga ya. Buku panduan ini, judul ini PKM, Pustaka Kecil Marxis. Namanya ini ya, Pustaka Kecil Marxis. Nah, PKM, Pustaka Kecil Marxis. Jadi kawan-kawan, selain diilhami oleh perjalanan religius Cak Nur, munculnya buku ini juga menjadi satu satu stimulus bagi HMI. Kalau mungkin teman-teman yang sempat belajar ini ya, penjualan atau manajemen pemasaran, mungkin pernah mendengar istilah ATM, sharing juga amati tiru modifikasi. Nah, sedikit banyak hal inilah yang dibawa oleh kepengurusan tim di HMI saat itu kawan-kawan. Jadi gambarnya bikin tandingan dari PKM, Pustaka Kecil Marxis ini. Nah, jadi itu untuk proses ini ya kawan-kawan, dinamika perumusan dari si NDPHM ini sendiri. Nah, ketika dibawa oleh Cak Nur dan kawan-kawan di Kongres HMI ke-9 Kota Malang tahun 69 ini, gagasan ini
kemudian ditawarkan ke forum. Tapi karena waktu kongres itu dirasa sangat mepet atau sangat sempit, nah akhirnya tim khusus ini digerakkan untuk membuat kembali. Nah seperti itu. Jadi untuk bisa menyempurnakan dari NDPHI ini sendiri. Sampai akhirnya ketika kongres tahun 69 di Kota Malang ini, Cak Nur terpilih kembali untuk yang kedua kalinya sebagai ketua umum BPHI dengan tawaran tadi loh teman-teman, membawa gagasan besar itu. Nah, yang akhirnya BPHI ini mengesahkan NDP itu pada kongres berikutnya, kongres HMI ke-10 di Palembang tahun 1971. Nah, itu teman-teman. Jadi disahkan NDP itu di tahun 1971 itu. Ya yang mau nyatet silakan, itu bisa disiapin buat screening ntar kawan-kawan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanggapi atau tanya dulu nggak seputar judul dan juga dinamikanya? Maksud, Ya. berarti HMI ini harus melawan dan membahas di PKI. Saat itu memang komitmen keislaman dan keindonesiaan itu dikonkretkan sama produknya juga. Master, kata Bang Amar berarti HMI FOMO. mungkin saat itu orang-orang belum banyak menemukan istilah-istilah itu. Tapi namanya eksistensi. Pasti setiap organisasi kan akan selalu terpengaruh oleh persepsi publik. Nah, teman-teman yang dikenal pasti ngerasakan kan, ketika nyebarin survei, persepsi publiknya kok masih di bawah 60%. Nah, pasti kan ningkatin giroh perjuangannya lebih kuat dari persepsi publik. Salah satunya tentang eksistensi itu sih kawan-kawan. Gimana? Lanjut dulu. Sejauh ini lanjut dulu. Oke. Lanjut dulu, Master. Nah, itu tadi untuk dinamika pemberian judul ini kawan-kawan. Ada banyak banget ya proses dialektikanya. Nah, sebelum keberangkatan Cak Nur sendiri kawan-kawan ke Amerika Serikat dan Timur Tengah, Cak Nur ini berpikir dan juga Cak Nur membaca beberapa literatur yang mana sebenarnya kawan-kawan Indonesia ini status quo-nya adalah negara dengan mayoritas penduduk Islam. Oke, itu fakta ya. Nah, cuman apa istilahnya? Segi demografisnya ini berbeda dengan negara yang mayoritas Islam lainnya juga. Saya mau sebut ini. Sisi demografis Indonesia itu berbeda dengan negara seperti Turki ataupun negara-negara ini Pakistan, Bangladesh yang mayoritas juga mereka umat Muslim. Nah, apa sih perbedaan antara umat Islam di Indonesia dan negara-negara tadi ya kawan-kawan? Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini bahasa nasionalnya apa? Indonesia. Bahasa Indonesia, oke. Sementara kalau kita lihat di negara-negara tadi, di Turki ataupun di Pakistan, Bangladesh, mereka memiliki bahasa nasionalnya masing-masing. Namun penulisan abjad dan juga penggunaan bahasa keseharian itu mereka lebih fasih dalam berbahasa Arab ketimbang bangsa Indonesia. Gak cuma berbahasa Arab, penulis Arab juga mereka lebih fasih ketimbang bahasa Indonesia. Nah, hal ini yang menjadi satu paradoks ya, yang dipikirkan Cak Nur. Kok bisa bahasa Indonesia itu apa? Istilahnya timpang banget. Menang secara kuantitas aja, tapi kok yang katanya Islam belum belajar Islam dengan optimal. Nah, itulah yang akhirnya menjadikan Cak Nur ini mencari jalan. Bagaimana ya saya bisa melakukan studi banding ke Timur Tengah. Nah, kawan-kawan, momentumnya terjadi ketika di tahun 1968. Nah, saat itu dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta itu menginfokan ke pemerintah Indonesia adanya pembukaan istilahnya student fellowship, yang judulnya Council for Leaders and Specialists, CLS.
Nah, kawan-kawan, beasiswa ini, konsul poligers and spesialis ini, kalau kita analogkan sekarang, ini seperti summer school. Beasiswa musim panas. Jadi cuman ya seperti summer course kayak gitu. Beasiswa untuk mengikuti pertukaran pelajar dan ikut event-event dalam durasi singkat. Jadi nggak setahun atau 2 tahun, enggak. Jadi non degree istilahnya. Nah, saat itu ada banyak ya kawan-kawan beasiswa konsul poligers dan spesialis. Habis itu ada juga beasiswa dari Ford Foundation, tahu mobil Ford dan kawan-kawan. Nah, itu juga mereka buka beasiswa. Tapi yang saat itu ditawarkan oleh Kedubes Amerika Serikat ke PBHMI, itu ditawarkan beasiswa yang ini, CLS. Nah, menurut kawan-kawan, kenapa Kedubes Amerika Serikat nawarin ke PBHMI? Kenapa nggak nawarin ke organisasi lain gitu? Kenapa menurut kawan? Karena perang dingin. Satu-satu jawab dulu. Benar kan? Karena perang dingin juga mas. Karena KMI ini lebih waktu berkembang. Lebih dekat sama adik. Perang dingin, kita perangnya sama CGMI. Karena lagi ekspansi perang dingin, demokrasi dan komunisme. Kebetulan KMI bekerja sama angkatan darat. Ya tentu yang dikasih beasiswa pentolan lain, salah satu alasan. Mantap. Ada yang lain? Oke, belum ada. Ya, jadi betul yang dikatakan oleh Gusti tadi ya. Dan juga kayaknya angkatan darat ini istilahnya sudah lama inilah berkolaborasi lah kawan-kawan dengan HMI. Awal mulanya ketika pemberontakan PKI Mandiri 48. Akhirnya kan di setiap kampus-kampus saat itu istilahnya bisa disiapkan komponen cadangan. Nah, seperti yang sekarang diadakan di lembaga TNI itu sendiri. Jadi awal mulanya tuh untuk nyiapin pelajar-pelajar atau mahasiswa yang itu sudah belajar pendidikan militer secara singkat gitu kawan-kawan. Nah, karena kan ketika era demokrasi terpimpin Orde Lama, gejolak konflik antar partai politik, antar ideologi kan itu kencang kawan-kawan. Nah, nyiapin dulu aparat buat menjaga pertahanan dan keamanan rakyat, begitu. Jadi memang dari Kedubes Amerika Serikat ini selain melihat kiprah HMI yang seperti itu, juga melihat kondisi perpolitikan Indonesia. Jadi beasiswa ini kan tahun 1968, itu kan akhir-akhir Orde Lama, mau masuk ke Orde Baru, kalau mungkin kawan-kawan masih ingat ya. Dan juga ya tahu sendiri lah ya, banyak sekali apa istilahnya, banyak sekali sentimen-sentimen bahwasanya ada pihak-pihak di luar bangsa Indonesia yang terlibat dengan G30S sampai ke Super Semar itu sendiri. Nah, kalau dari konspirasi silakan kawan membaca, itu bukan porsi kita di sini ya. Nah, oke, tapi itulah yang melandasi kenapa hanya PBHMI yang ditawarkan kawan-kawan. Saat itu ditawarkan beasiswa ini, dan Cak Nur ini menawarkan juga ke para pengurusnya. Nah, tapi karena para pengurus BB saat itu melihat bahwa yang cakap dalam berbahasa Inggris, berbahasa Arab, dan juga pengetahuan globalnya ini mumpuni, itulah ketum BB-nya Cak Nur. Nah, akhirnya disepakatilah Cak Nur yang mendapatkan beasiswa ini kawan-kawan. Nah, perjalanan bermula ketika Cak Nur terbang ke Amerika Serikat saat itu untuk menghadiri seperti education fair, nah pameran pendidikan gitu kawan-kawan. Ikut seperti apa ya, summer class gitu selama kurang lebih sebulan 2 minggu. Di beberapa buku-buku secara ini ya, secara perjuangan HMI, ada yang menyebutkan 1 bulan seminggu, ada yang menyebutkan sebulan 2 minggu. Kemudian Cak Nur ini ya enggak kosongan banget, tetap ada tuition fee, kemudian ada living cost.
dapat inilah apa uang perjalanan kayak gitu. Nah, uang perjalanannya ini lebih kurang 100 US dollar kawan-kawan. Nah, silakan dikurskan ya. Di tahun ini sekian, tahun itu berapa? Gitu. Lalu karena Cak Nur ini masih memiliki keinginan untuk mempelajari dan melakukan studi banding, akhirnya disisihkanlah uangnya yang diberikan oleh Dubes Amerika Serikat ini kawan-kawan ditabung sampai akhirnya setelah beasiswa ini selesai sebulan, seminggu atau bulan 2 minggu itu, Cak Nur mengumpulkan dana lagi untuk kemudian melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Jadi dari Amerika Serikat itu nggak langsung ke sana kawan-kawan. Cak Nur singgah dulu di Paris, di Prancis. Kemudian barulah ke Timur Tengah. Nah, setelah Cak Nur berjalan ke Timur Tengah, ada yang ingat gak rutenya dari mana ke mana? Yang udah kedua, masih ingat gak nih? Israel. Nah, kawan-kawan, kita begini aja ya. Yang pertama betul, Cak Nur tiba di Istanbul. Nah, di Turki. Ini tulisannya sekarang, Turki. Nah, di Istanbul ini kawan-kawan, Cak Nur ini mendapati fenomena bahwa pasca sekularisasi yang dilakukan oleh siapa Bapak Ataturk. modernnya tuh, nah Mustafa Kemal. Ataturk, ternyata masih ada kelompok-kelompok atau gerakan Islam yang sifatnya mereka fundamentalis. Nah kayak gitu, Cak Nur menemukan gerakan-gerakan bawah tanah ya, istilahkan gerakan bawah tanah atau gerakan-gerakan torekot kawan-kawan, yang mereka istilahnya berislam itu secara sufisme. Nah, jadi walaupun di Turki sudah digerakkan istilahnya modernisasi pasca runtuhnya dinasti Utsmaniyah itu, tapi masih ada sisa-sisanya di kawan-kawan. Cak Nur menemukan fakta seperti itu dan juga Cak Nur mencatat apa-apa saja yang beliau temui di Istanbul ini. Nah, setelah dari Istanbul, ingat gak kawan-kawan? Nah, di Timur Tengah. Ya, mungkin teman-teman yang udah LK2, ada yang masih ingat? Lebanon. Nah, benar. Libanon. Nah, setelah dari Lebanon, Cak Nur melakukan lanjutan perjalanan ini ke Suriah. Habis itu lanjutkan perjalanan ke Irak. Nah, di ibu kotanya ya. Nah, di Baghdad ini kawan-kawan, Cak Nur disambut oleh mahasiswa yang kita istilahkan sekarang ini menjadi anak-anak diaspora atau anak-anak PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, pasti kawan-kawan tahu lah ya.
di banyak ibu kota negara itu udah lebih PDIP. Nah, saat itu ketika Cak Nur tiba di kota Baghdad, beliau disambut oleh salah satu aktivis dan juga cendekiawan bangsa yang namanya siapa? Gus Dur. Nah, betul. Abdurrahman Wahid. Nah, Gus Dur. Saat itu Gus Dur juga sedang mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di Baghdad. Nah, seketika Cak Nur tiba di Baghdad, langsung disambut oleh Gus Dur dan diajak berjalan-jalan keliling kota Baghdad. Nah, mengunjungi museum dan juga beberapa tempat bersejarah. Serta ketika di Baghdad, Cak Nur juga diajak Gus Dur untuk ziarah ke makam salah satu filsuf Muslim. Ada yang tahu ya? Ingat nggak? Ada yang ingat nggak ya, Mas? Mungkin kawan-kawan kalau ini ya sering tahlilan atau kirim doa, nah, seringkali menyebutkan nama beliau ini. Abdul Qadir Jailani. Good. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad itu. Nah, Cak Nur bertemu dengan Gus Dur di Baghdad. Kalau dilihat dari asal usulnya, sebenarnya Cak Nur dan Gus Dur ini berasal dari satu kabupaten, sama-sama orang Jombang. Nah, tapi beliau berdua itu baru kenal di Baghdad, karena memang istilahnya apa ya? Kalau kita sekarang nyebut beda circle. Waduh. Nah, awal mulanya dari keluarga Cak Nur dan Gus Dur sama-sama dari basis Nahdien kultural gitu, sama-sama orang NU. Tapi ketika berjalannya waktu, nah Cak Nur ini lebih lekat dengan pergerakannya Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi. Nah, salah satu partai yang menang di pemilu tahun 55 itu kawan-kawan. Nah, Gus Dur tetap ikut ke PBNU. Nah, seperti itu kawan-kawan. Dan juga ikutnya ya berkader di PMI. Ya. Nah, kemudian dari Istanbul, Lebanon, kemudian ke Suriah, ke Baghdad. Habis itu Cak Nur melanjutkanlah perjalanannya kawan-kawan hingga tiba di Kuwait City. Nah, Kuwait. Nah, setelah dari Kuwait, barulah Cak Nur tiba di Riyadh. Nah, ketika di Riyadh ini, kawan-kawan, Cak Nur bertemu lagi oleh seorang insinyur ya. Kalau di secara perusahaan NDP itu ditulis dokter engineering. Nah, S3 teknik tuh, yang namanya Dr. Farid Mustafa. Dr. Farid Mustafa itu sudah ditemui Cak Nur lebih dahulu di Amerika Serikat tadi. Jadi istilahnya jumpa lagi, melanjutkan cerita itu kawan-kawan. Di Riyadh setelah ketemu Dr. Farid Mustafa ini, Cak Nur juga kemudian diajak untuk menghadiri satu apa ya, saya katakan wisudaan dari Fakultas Farmasi Universitas yang ada di Riyadh saat itu kawan-kawan. Nah, kemudian setelah ada kegiatan wisudaan itu, Cak Nur bersama dengan Dr. Farid Mustafa ini, beliau ya keliling-keliling jalan-jalan sambil ngobrol dan akhirnya bertemu dengan Menteri Pendidikan di Arab Saudi itu yang namanya Sheikh Hasan bin siapa? Masih ingat nggak? Sudah. Beda negara. Ntar kita ceritain. Nah, Syekh Hasan bin Muhammad Ali Sheikh kalau saya tidak salah. Nanti ini ya kawan-kawan bisa runut ya, karena kan timnya itu panjang kawan-kawan.
Nah, siapakah beliau? Istilahnya Syekh Hasan ini masih memiliki terah keturunan dari tokoh penggerak gerakan pemikiran Islam yang muncul di Arab Saudi. Nah, siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Wahabi. ya, penggerak dari gerakan Wahabi itu kawan-kawan. Jadi apa istilahnya? Untuk keturunan dari Muhammad bin Abdul Wahab ini memiliki privilege kalau di Arab Saudi. Jadi keturunannya ini diberikan apa istilahnya? Posisi khusus lah di pemerintahan saat itu. Nah, yang mana ketika tahun itu, tahun 68, Arab Saudi itu masih dipimpin oleh Raja Faisal, King Faisal. Nah, waktu itu dikasih amanah di Menteri Pendidikan. Nah, ketika Cak Nur bertemu dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi, Cak Nur diminta untuk menceritakan bagaimana sih gerakan Islam dan juga bagaimana keislaman yang terjadi di Indonesia. Nah, dengan kemampuan bahasa Arab dan juga bahasa Inggrisnya Cak Nur, waktu itu diceritakanlah bagaimana perjuangan Cak Nur di PBHMI, mulai dari beliau menjabat sampai mau merumuskan NDP ini kawan-kawan. Yang mana Syekh Hasan tadi menaruh empati. Nah, respect lah. Oh, ternyata keren juga ya nih, orang berjuang harus disupport. Nah, apa gift atau present yang diberikan oleh beliau? Beliau memberikan paket umroh, haji ya, oh ya, paket haji kepada 10 orang pengurus dari PBHM itu kawan-kawan. Nah, akhirnya ya Cak Nur bersyukurlah, dan saat itu Cak Nur mulai mengingat-ingat janji dari si Menteri Pendidikan Arab Saudi itu, karena menurut apa ya pernyataan dari Dr. Farid Mustafa, yang namanya janji Arab itu harus sering diingat-ingatin harus sering dikasih reminder kayak gitu. Nah, setelah dari Riyadh ini, Cak Nur melanjutkan perjalanan ke Madinah, lalu lanjut ke Mekah. Setelah itu beliau bergeser ke Afrika Utara, ke negara namanya Sudan. Nah, ketika di Sudan ini kawan-kawan, Cak Nur bertemu seorang ini ya, tokoh pendidikan. Nah, beliau namanya Dr. Hasan Turabi. Nah, di universitas namanya ini Omid Durman University. Itu masih ada sampai sekarang, dan salah satu lembaga pendidikan yang baik lah di Khartoum, di kota Sudan itu. Siapa Dr. Hasan Turabi? Dr. Hasan Turabi itu selain pendidikan, beliau juga menjadi ini, saya istilahkan One Team Press. Nah, Dewan Pertimbangan Presiden Sudan yang menjabat saat itu. Dan Dr. Hasan Turabi ini menggerakkan yang namanya gerakan Islamisasi Numairi. Nah, setelah dari Sudan, Cak Nur bergerak lagi untuk pulang. Nah, beliau melewati Lebanon, kemudian ke Pakistan, dan akhirnya sampai di Indonesia. Nah, kawan-kawan, ketika Cak Nur sudah sampai Indonesia, Cak Nur mengingat kembali bahwasanya, oh iya, dulu diberikan satu present ya, hadiah paket haji gitu sama Menteri Pendidikan Arab Saudi. Nah, akhirnya Cak Nur mengumpulkan inilah pengurus-pengurusnya yang waktu itu bisa untuk diajak beribadah haji. Nah, kemudian
berangkatlah Cak Nur bersama 10 orang rekannya tersebut ke Mekah. Nah, tapi ada satu fenomena unik nih, ketika Cak Nur bersama kawan-kawannya sedang beribadah haji. Cak Nur yang awalnya sudah sempat ke Timur Tengah, ini sudah mengadaptasi makanannya lah, kayak gitu. Karena di Timur Tengah agak susah untuk mendapatkan beras, jadi makanannya kebanyakan yang berasal dari biji-bijian, gandum kayak gitu, makan roti atau kue kering gitu kawan-kawan. Nah, karena waktu itu ada keterbatasan, keterbatasan dana seperti itu, akhirnya Cak Nur dan kawan-kawan ini nggak bisa makan yang mewah-mewah, kawan-kawan. Nah, karena keterbatasan dana juga, akhirnya banyak rekan Cak Nur yang belum terbiasa dengan makanan Timur Tengah. Banyak yang istilahnya mulas. Karena ya mungkin dari kandungan makanan Timur Tengah beda lah ya, dengan kalori-kalori pedas, kayak kentang di Indonesia gitu. Nah, Cak Nur tapi udah beradaptasi kawan-kawan, karena terbiasa makan buah-buahan, khususnya buah zaitun. Buah zaitun. Nah, jadi Cak Nur teringat ketika beliau di Timur Tengah, Cak Nur terbiasa makan buah zaitun ini, dan ketika Cak Nur itu berdiskusi tadi di Riyadh ya, bersama dengan Dr. Farid Mustafa. Sebenarnya buah zaitun ini mengilhami banyak lahir keilmuan-keilmuan. Nah, sebab para filsuf yang dari Timur Tengah ketika tidak bisa mendapatkan makanan yang istilahnya proper atau yang mewah, ketika beliau merasakan buah zaitun, memang rasanya pahit-pahit gimana gitu. Nah, tapi akhirnya dari makanan ini, para filsuf itu bisa melahirkan keilmuan-keilmuan baru. Nah, banyak yang berpikir mengapa ada buah rasanya sepahit ini, dan mengapa hanya buah-buahan tertentu yang bisa tumbuh di Arab Saudi. Nah, kemudian ketika perjalanan ibadah haji itu, Cak Nur juga menyempatkan diri kawan-kawan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Nah, waktu itu kan terjemahan Quran itu masih terbatas, nggak semua bahasa lah mudah memberikan terjemahan Al-Quran. Nah, jadi ketika di Arab Saudi, Cak Nur mengkhatamkan Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggris pada kawan-kawan. Cak Nur mendapatkan banyak inspirasi dari aspek keislaman, terus itu terkait dengan aspek perjuangan dan sebagainya yang beliau catat dari Al-Qurannya itu di garis bawahi lah, kayak kita belajar kayak gitu. Nah, ayat-ayat yang ditemukan Cak Nur ini nanti akan menjadi ayat yang dijadikan lampiran di NDP HMI. Ketika kawan-kawan baca NDP HMI, di hasil kongres itu, di baliknya ada lampiran. Nah, ayat itu yang dicatat oleh Cak Nur di saat itu, kawan-kawan. Nah, kemudian juga ketika Cak Nur berada di Arab Saudi, Cak Nur ini mengingat satu majalah yang beliau baca ketika ada di Indonesia. Nah, di majalah itu dijelaskanlah dialektika, dialog dua tokoh bangsa. Ada yang ingat nggak siapa? Sama-sama orang Sumatera Barat, sama-sama orang Minang. Oh bukan, penyair. Oke, siap. Haji Agus Salim dan Haji Abdul Malik Rahimahullah yang baru keluar filmnya, Buya Hamka. Nah, apa yang beliau berdua obrolkan? Jadi Haji Agus Salim ngasih insight kepada Buya Hamka. Orang lain percakapannya begini kawan-kawan, Malik, kalau kamu ingin belajar Islam, tidak perlu belajar Islam di Arab Saudi. Belajarlah Islam di sini bersama saya. Jikalau kamu pergi ke Timur Tengah sana, boleh-boleh saja, tapi bisa jadi kamu nanti akan terarab-arabkan. Nah, sampai sini saya minta pandangan teman-teman dulu. Apa maksudnya terarab-arabkan? Beda budaya. Gimana? Beda budaya. Contoh.
mungkin kita nggak ngomong dengan bahasa Arab ya, Master. Beda kayak kita di Arab juga. Budayanya beda. Bagaimana kita culturalnya juga sama, kulturnya. Oke, ada perbedaan budaya. Yang lain mau ngasih contoh kawan-kawan? Mungkin tidak bisa membedakan antara sunnah dan adat Arab. Boleh. Contohnya, Tapi ini masih perbedaan. Jadi misalkan saya pakai gamis, itu kan ada yang mengatakan itu sunnah karena Rasulullah pakai gamis, ada yang mengatakan digamiskan ya, misalnya pakai gamis. oke, boleh. Tadi siapa yang di belakang namanya? Gani, Gani, oke, Gani sama nih, oke, makasih tanggapannya. Ya, yang dikhawatirkan oleh Haji Agus Salim itu kearab-araban itu dalam artian kita akan kena shock culture. Nah, misalnya kita datang ke suatu komplek atau tempat baru, ketika kita sulit untuk beradaptasi, otomatis kita akan meleburkan dulu budaya kita. Nah, istilahnya kita harus banyak harus banyak menyerap lah, banyak menyerap budaya-budaya di tempat baru kita. Seperti pepatah ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, tapi yang dikhawatirkan lebih lanjut oleh Haji Agus Salim tadi, melanjutkan dari penjelasan Hanif ya, ditakutkan nanti shock culture itu bakal terbawa ketika pulang ke Indonesia. Nah, akan bisa berbahasa Arab, namun dari segi budaya tentu akan jauh berbeda dengan budaya awalnya di Indonesia. Nah, dikhawatirkan juga akan sulit membedakan mana yang menjadi turunan syariat itu atau yang hanya menjadi pakaian atau merupakan produk budaya. Nah, jadi ditakutkan bias nih kawan-kawan. Misal pakaian yang biasa bisa dikenakan di Timur Tengah, seringkali digunakan gamis atau mungkin pakai niqab, cadar seperti itu. Nah, bukannya hal itu tidak dibolehkan, namun untuk beberapa wilayah di Indonesia yang cuacanya panas tidak pas untuk menggunakan pakaian-pakaian yang seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana akulturasi budaya di Indonesia itu udah saling ngeblend kawan-kawan, baik itu antar kepercayaan, bukan aspek ketauhidannya ya, tapi dari budaya atau keseniannya kawan-kawan. Nah, itu kan udah saling ngeblend. Nah, kayak gitu. Jadi lebih baik dari Buya Hamka tadi disuruh Haji Agus Salim untuk belajar Islam sama Haji Agus Salim aja di sini, kayak gitu kawan-kawan. Nah, dari proses berpikir Cak Nur tadi, akhirnya beliau membuatlah rumusan apa-apa aja sih nilai-nilai fundamental dari Al-Quran itu, kemudian coba diterjemahkan ke dalam buku saku yang dijadikan pedoman bagi kader-kader HMI itu, disusun ke dalam 8 bab itu kawan-kawan. Nah, yang mana hal tersebut merupakan satu kontemplasi pemikiran Cak Nur ya, ketika sudah berada di Timur Tengah saat itu. Itu untuk perumusannya dulu kawan-kawan. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Yo, ya siapa? Ya Master izin bertanya ya, tadi mengenai perkataan yang Buya Hamka yang kata, sebenarnya saya ingin bertanya seberapa besar pengaruh dari budaya itu mempengaruhi aspek keislaman dalam hal ilmu, dalam hal keilmuan Islam. Seberapa besar aspek budaya itu mempengaruhi ilmu Islam kita? Karena tadi kan kalau misalnya contohnya misalnya cadar itu kalau di Indonesia nggak sesuai karena panas, dia tinggal pakai gitu kan. Jadi apakah itu terlalu berpengaruh kan terhadap ilmuwan Islam? Apakah kita menjadi kearah-arahan? Iya, tadi siapa namanya? Ridho. Ridho. Oke Ridho, makasih. Nah, jadi
Haji Agus Salim memberikan ini ya satu insight lah ke Buya Hamka yang saat itu ini belajar ke Timur Tengah gitu. Dan yang dinyatakan oleh Haji Agus Salim itu semacam reminder. Nah, hati-hati sebab seperti yang kita ketahui ya di Arab Saudi memang budaya berislamnya berbeda dengan di Indonesia. Nah, apa dasar argumennya Bang? Ketika kita runut lagi ya kawan-kawan sejarah masuknya Islam di Indonesia, ada banyak teori tuh, teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, ada yang menyebut di abad ke-7 Masehi, 13 Masehi masuk ke Nusantara. Setelah itu kan Islam, apa istilahnya, Islam sudah banyak terkena dinamika, mulai dari berakhirnya masa Hindu Buddha, sudah mulai Israel tuh, kemudian masuk di masa kolonialisme. Nah, udah banyak bertemu dengan para pelaut-pelaut yang saat itu memang mayoritas Nasrani. Nah, kemudian masuk juga ke era pergerakan nasional. Dimulainya perjuangan diplomasi. Nah, jadi bagaimana kultur Islam yang merebak di Indonesia ini sudah banyak sekali terkena dinamika-dinamika, baik itu dinamika ini ya, religion ya, antar kepercayaan, atau dinamika dengan ideologi yang masuk Indonesia seperti animisme, dinamisme, kemudian komunisme, mulai muncul liberalisme kayak gitu. Nah, hal ini kawan-kawan lebih kompleks ketimbang keislaman yang tidak begitu bergejolak di Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia, sebab dari mayoritas kultural warganya kan homogen dari bangsa Arab. Nah, ada sedikit yang dari bangsa Kurdi atau bangsa Persia. Tapi hal itu lebih apa ya? Hal itu tidak sekompleks yang terjadi di bangsa Indonesia. Kita terdiri dari puluhan suku, puluhan bahasa, udah kena banyak dinamika pemikiran, dinamika dan agama, penjajahan dan sebagainya. Jadi ditakutkan apa yang didapatkan di Timur Tengah, di Arab Saudi itu nanti ketika dibawa pulang ke Indonesia lagi akan banyak menyatakan ini antipati. Nah, yang digarisbawahi oleh Haji Agus Salim itu reminder bahwa ya harus jelas dulu apa yang mau dipelajari di Timur Tengah. Ketika mau belajar, tadi kan ditawarkan supaya Buya Hamka belajar sama saya saja di sini. Nah, ditawarkan untuk mentoring gitu. Tapi apakah sudah ada pernah terjadi masalah gitu, Master? Misalnya tadi kan Buya Hamka mengatakan dia reminder atau misalnya apa yang ditakutkan itu terjadi. Nah, itu yang ditakutkan itu terjadi nggak? Contoh misalnya budaya yang dari Arab itu menjadi masalah ketika dimasukkan ke dalam budaya Indonesia. Iya, sebetulnya saya nggak membahas masalah-masalah yang saya nggak membahas tentang masalah yang terjadi ya. Cuman waktu itu kita sama-sama tahu Haji Agus Salim kan basically seorang Muslim yang taat. Beliau juga seorang diplomat. Nah, salah satu tugas diplomat adalah membantu bagaimana proses diplomasi Indonesia itu selain memerdekakan juga menjaga kemerdekaan. Jadi dari pola pikir nasionalisme itu yang istilahnya memberikan satu awareness dulu. Nggak se ekstrem itu sih yang dilakukan oleh Indonesia. Cukup Mas. Oke. Ya kawan-kawan, jangan nunduk. Nah, ayo diskusi. Iya, silakan. Master, sekiranya tanpa mengalami masalah waktu tapi mungkin tadi ada yang lupa sedikit. Iya. Di waktu Cak Nur berada di Riyadh, kebetulan Cak Nur itu kan tidak hanya bertemu dengan apa namanya Dr. Farid Mustafa, ya dengan terus bertemu juga dengan Menteri Perhubungan Arab itu di Arab Saudi. Nah, kebetulan kalau nggak salah saya Cak Nur itu juga bertemu dengan salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin, Master Dr. Mahmud Syawi. Yang kemudian Cak Nur itu diberikan satu buku sangat Hasan Al-Banna, Majmu' Rasail. Nah, Majmu' Rasail Hasan Al-Banna. Dan kemudian seingat saya, setahu saya juga
buku tersebutlah yang kemudian coba dikontraskan dengan hasil bacaan Cak Nur saat Cak Nur berada di Mekah waktu menghantamkan Al-Quran. Kemudian hal tersebutlah yang menimbulkan ide awal dari PDIP itu sendiri. Mungkin itu seingat saya, mungkin kalau misalnya salah bisa dikoreksi. Oke, siap. Makasih untuk pelengkapnya ya. Nah, master kita ini, master Jeju. Pinter. Pinter, oke. Nah, jadi monggo kawan-kawan, ketika kawan-kawan sudah membaca, menambahkan nggak apa-apa. Ini kan majelis ilmu ya. Kita duduk sama-sama di bawah. Nah, jadi benar tadi dari Master Jeju ya. Ketika Cak Nur berada di Riyadh, itu beliau bertemu juga dengan salah satu pentolan Ikhwanul Muslimin. Kawan-kawan sudah tahu atau sudah pernah baca tentang Ikhwanul Muslimin? Nanti silakan dibaca ya. Ya, istilahnya salah satu inilah organisasi pergerakan berdasarkan Islam. Basisnya mereka berbasis di Mesir dan di Suriah, kayak gitu kawan-kawan. Nah, apa yang melandasi Dr. Mahmud Syahril tadi ngasih buku Majmu'atul Rasail Hasan Al-Banna itu ke Cak Nur. Jadi ketika Cak Nur ini berdiskusi dengan Dr. Mahmud Syahril, Cak Nur ini sebenarnya agak bulat, agak nggak apa istilahnya ya, agak kurang paham. Nah, karena penjelasan dari Dr. Mahmud Syahril ini kurang bisa dipahami. Akhirnya Cak Nur meminta referensi, buku apa yang bisa saya baca, gitu. Akhirnya diberikanlah buku biografi dari seorang penggerak Ikhwanul Muslimin. Nah, Hasan Al-Banna, buku biografinya. Nah, ketika Cak Nur membaca buku Majmu'atul Rasail Hasan Al-Banna itu, Cak Nur menemukan banyak sekali slogan-slogan loyalistik. Nah, jadi hal itu yang di bawah ekspektasinya Cak Nur, kawan-kawan. Akhirnya kan timbul satu kekecewaan. Wah, saya awalnya Stuban itu pengen melihat organisasi yang lebih kompleks, organisasi yang lebih modern, organisasi yang lebih canggih dalam melakukan perkaderan. Tapi ternyata yang saya cari setelah saya keliling Timur Tengah, ini belum saya dapatkan. Nah, jadi ada rasa kekecewaan juga yang dirasakan oleh Cak Nur, kawan-kawan. Sampai akhirnya tadi Cak Nur pun mengkomparasikan bagaimana sih Al-Quran ini menjelaskan tentang aspek-aspek keislaman, aspek-aspek perjuangan, aspek-aspek tentang kebangsaan itu. Jadi memang dalam merumuskan judul ini, kawan-kawan, itu udah banyak sekali pergolakan pikiran dari Cak Nur tersebut. Gitu, Master. Siap. Oke, mungkin kawan-kawan yang lain ada yang mau nanggepin dulu atau lanjut dulu? Lanjut ya. Oke. Nah, setelah NDPHM disahkan pada Kongres HM 310 di Palembang tahun 1971. Nah, tahun 71 itu masuk ke Orde Baru. Nah, keberjalanan Orde Baru ketika NDP ditetapkan, saat itu fasenya adalah ada satu dinamika ketika pemerintahan Orde Baru itu mengeluarkan kebijakan asas tunggal Pancasila. Nah, yang mana menyatakan bahwa setiap organisasi kemasyarakatan atau organisasi kepemudaan itu wajib berasaskan Pancasila. Nah, waktu itu terjadi ini ya kawan-kawan, terjadi pergolakan di tubuh HMI itu sendiri. Apakah mau memperjuangkan asas Islam seperti yang awal dijadikan landasan oleh Laporan Pani bersama 14 orang rekan-rekannya, ataukah mau mempertahankan eksistensi supaya tidak dibubarkan oleh pemerintah Orde Baru. Nah, akhirnya hal itu menjadi topik bahasan yang panas ketika ada Kongres HMI ke-16 di Kota Padang tahun 1986.
Nah, jadi kawan-kawan, ketika Kongres HMI di Padang itu ada kelompok yang ingin mempertahankan asas Islam supaya masih tetap digunakan sebagai awal pendirian. Nah, itu mereka istilahnya menamakan diri dengan Majelis Penyelamat Organisasi atau MPO seperti itu. Nah, tapi realita di lapangan lebih banyak dari pengurus-pengurus atau kader-kader HMI yang ingin mempertahankan eksistensinya dulu saat itu supaya tidak dibubarkan minimal oleh pemerintahan Orde Baru. Nah, di samping itu sebenarnya polemik mengenai penyesuaian asas ini itu juga sudah dirasakan oleh mantung PBHMI, oleh Cak Nur saat itu. Karena sebelum terjadinya Kongres HMI ke-16 Gelora Padang itu, Cak Nur sempat diajak diskusi oleh Panglima ABRI saat itu. Ada yang ingat nggak Panglima ABRI yang jadi tangan kanannya Pak Harto? Ingat nggak? Alam Syah Ratu Prawira. Wah, ya, Jenderal Benny Murdani. Nah, nanti kalian bisa baca siapa beliau, ya. Ada banyak tragedi lah yang terjadi di Indonesia saat beliau menjabat. Cuman ya karena ketegasannya itu akhirnya jadi lapangannya Pak Harto. Nah, kawan-kawan, ini intermezzo dikit ya, kawan-kawan. Jadi ketika pemerintahnya Pak Harto itu, Pak Harto punya 2 anak emas, istilahnya. Kalau Pak Harto itu manajer, punya 2 orang playmaker andalan. Yang pertama itu merupakan kepala Badan Intelijen Strategis dari TNI, yang juga menjadi inisiator berdirinya CSIS Indonesia, lembaga think tank, lembaga diskusi kawan-kawan. Ada yang ingat namanya siapa? Ali Murtopo, Legend Ali Murtopo. Legend Ali Murtopo itu salah ini ya, sering dikait-kaitkan dengan peristiwa Malari. Nah, anak-anak yang masih di kampus, teman-teman yang masih di BEM atau di Senat nih, itu masuk di materi sejarah pergerakan mahasiswa. Itu Legend Ali Murtopo itu. Nah, di situ yang satunya lagi namanya Jenderal Benny Murdani itu. Nah, salah satu upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru saat itu adalah dari Jenderal Benny Murdani ini diminta oleh Pak Harto untuk bisa ngobrol lah sama mantu PBHMI, pembesar PBHMI, Cak Nur waktu itu. Nah, makanya dengan berbagai pertimbangan, ya Cak Nur pun ikut melakukan kompromi, akhirnya menginformasikan ke adinda-adindanya, kader-kader, ya kondisinya seperti ini. Ketika mau menjaga eksistensi, ya ikuti rule of the game dulu. Nah, akhirnya ketika Kongres HMI ke-16 di Kota Padang itu disepakatilah adanya pengubahan asas HMI yang awalnya asas Islam menjadi asas Pancasila. Nah, jadi untuk yang kelompok ingin mempertahankan eksistensi tadi, ini apa ya? Mereka berkantor atau sekretariatnya itu mengambil tempat di Jalan Diponegoro di Jakarta. Itu yang diistilahkan dengan HMI Dipo. Nah, untuk kawan-kawan yang menamakan diri dengan MPO, Majelis Penyelamat Organisasi, itu pun berkantor di sekretariatnya mereka sendiri, kawan-kawan. Jadi awal apa ya istilahnya? Awal pemekaran MPO itu dari Kongres ke-16 di Kota Padang. Nah, kemudian ketika Kongres itu selesai, masuk ke tahun 80-an, 90-an, dan nah momentumnya itu ketika telah dilakukan reformasi, ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri, dan saat itu ketika ada Kongres HMI tahun 1999 di Jambi. Nah, saat itu karena dirasa kekuasaan Orde Baru itu sudah berakhir, akhirnya dilakukan rembukan bagaimana upaya islah
upaya adanya penyatuan kembali supaya HMI menjadi seperti sedia kala. Seperti itu. Salah satu ikhtiarnya dengan mengubah asas Pancasila tadi kawan-kawan dikembalikan menjadi asas Islam seperti itu. Nah, hal itu yang akhirnya hingga sekarang menjadikan pasal ketiga Undang-Undang Dasar HMI itu menjelaskan bahwa HMI organisasi yang berasaskan Islam. Oke, sampai sini dulu. Ada tanggapan? Pertanyaan? Itu berarti udah berhasil melakukan konsolidasi Master MPOD di 99 itu. Ya, jadi tahun 99 itu upaya dilakukan islah. Istilahnya supaya apa ya? Nggak jadi korban lagi. Karena kan kalau ikut prolog sebagai korban, itu jadi korban. Nah, sedikit bagian berpikirnya seperti itu. Nah, walaupun upaya itu sudah dilakukan, tapi ternyata masih belum berhasil. Nah, hal itulah yang istilahnya menjadikan organisasi ini. Nah, ada kelompok MPO. Nah, tapi walaupun begitu, mungkin yang menjadi disclaimer saya kawan-kawan ya, sudah cukup jadi korban-korban. Jadi yang sesama HMI yang sama-sama berasaskan Islam, kalau dalam rangka perjuangan ya kita tetap satu barisan. Tapi fun fact-nya kawan-kawan ya, FYI ya. Kalau di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam itu udah nggak ada pembedaan itu lagi. Jadi kalau dari kami nyatu. Dari mana infonya? Datang Biris. Itu aja. Silakan. Jadi Master, mungkin ini sedikit tambahan dan Patikan ya, jika ada tidak setuju mohon dikoreksi. Kalau nggak salah di masanya Ketum Mulia di Tamsir, yang meninggal di Sodejong. Kenapa? Nah itu sebenarnya ada wacana bahwa HMI MPO ini mau dilaporkan ke Haki karena dia memakai logo HMI dan lain sebagainya. Kan pada Allah orangnya yang ingin melaporkan dulu meninggal dunia dan salah azab. Aduh. Iya benar ya. Sebenarnya upaya Islam itu sudah beberapa kali dilakukan, khususnya menjelang momentum ya. Karena kan forum untuk membuat keputusan atau mengubah anggaran dasar kekuatan HMI itu ya di Kongres. Jadi biasanya jelang Kongres itu ya dari kami menyadarkan kita atau para kader-kader itu ya udah jangan mau diobok-obok sama orang lagi. Upaya Islamnya dari situ. Ya. Terkait upaya Islam ini kan ada upaya yang terjadi. Mungkin Abu Salim Sitompul itu pernah sering menyarankan bahwasanya Islam ini harus dilakukan secepatnya karena perpecahan ini memang ada dan ini bukan sesuatu hal yang rahasia. Apakah apa sih penyebab faktor upaya Islam ini belum bisa terjadi dari MPO sama itu? Terima kasih. Oke, makasih ya Fikar. Kenapa upaya Islamnya belum optimal lah? Ya, saya nggak bisa menjawab dengan presis ya, karena saya bukan pelaku. Ya, tapi yang mau saya bagikan adalah upaya Islam itu sebenarnya tetap dilakukan. Jadi momentum kongres ke kongres kayak gitu. Pun juga ketika kader-kader meminta saran atau meminta rekomendasi dari kami, seringkali dengungkan lah upaya Islam itu. Sebabkan makin apa istilahnya? Makin banyak organisasi ini sibuk sama urusan dapurnya, khususnya HMI ya, ini makin jauh untuk mencapai tujuannya. Kan idealismenya kan seperti itu kawan-kawan. Nah, perintilan-perintilannya ya dengan optimalnya idealisme HMI untuk mencapai tujuannya, kita ntar dapat benefitnya juga kawan-kawan. Misal proses perkaderannya bisa tertata dengan rapi, kalau emang benar-benar sadar lima kualitas yang kita itu seperti apa. Yang mulai dari kuantitas kader, kemudian dioptimalkan kualitas kadernya hingga ke para instruktur. Nah, kan konkret tuh. Mau belajar kalau cuma dari buku, ada ilmu yang tidak bisa disampaikan. Ketika di situ pentingnya untuk kita
menata kembali. Jangan mau sibuk sama urusan dapurnya kelamaan. Karena sadar atau tidak sadar, ini realita ya. Di organisasi manapun, ketika kita kelamaan rekor, kelamaan menyusun struktur, atau kelamaan menyelesaikan ini ya istilahnya konflik terkait aset organisasi dan sebagainya, itu makin turun eksistensi kita ke masyarakat. Sehingga organisasi apapun itu ya, visi misinya kan luhur baik ya. Nah, tapi kalau kelamaan sama urusan internalnya akan tidak optimal juga kawan-kawan. Yang bahaya juga kalau konflik-konflik itu sampai muncul atau naik ke permukaan. Yang malu bukan cuma ketua umum, tapi dari kami juga malu kawan. Ya itu mungkin hikmah ya karya dari dinamika yang kita baca di pemberitaan. Ya silakan kawan-kawan. Mungkin teman-teman yang berbuat mau dulu. Wah, bubarkan. Atau ada moderator. Nah, gimana? Mas saya tanya yang depan aja, yang samping enggak. Ya, cukup menarik ya teman-teman semua ya. Dapat jelasnya. Nanti kan di akhir. Oh ya. Izinkan. Iya, gimana? Ini sih, tadi mungkin belum dijelaskan juga sih tadi. Kan salah satu implikasi dari yang Undang-Undang Nomor 5 1945 itu yang masalah apa juga itu kan nggak cuma berdampak ke internal HMI saja, ke perbedaan asas, terus kemudian pecah belah dua gitu kan. Tapi kan juga NDP pun juga berubah namanya itu kan jadi NIK. Nah, ini jujur saya belum tahu nih kenapa dibilang makanya namanya NIK. Oke. Kenapa yang lain? NIK, ya. Belum tahu. Menarik ya. Ya, makasih. Ini kawan kita ya, Master Zeju. Nah, sebenarnya bagaimana untuk menghindari ancaman ya dari Orde Baru, menghindari ancaman UU nomor 5 tahun 8 itu kawan-kawan. Jadi himpunan mahasiswa Islam saat itu ketika sudah terjadi pengubahan asas itu masih berpikir bahwa akan ada dinamika atau akan ada permasalahan ketika Orde Baru membaca narasi-narasi perjuangan perlawanan. Hal ini juga yang disampaikan oleh Cak Nur setelah berdiskusi dengan Jenderal Benny Murdani dan kawan-kawan. Jadi posisi Panglima ABRI saat itu Jenderal Benny Murdani ini nggak cuman nggak cuman jadi Panglima aja, tapi kan saat itu ada apa istilahnya, ada dua fungsi TNI. Mungkin kawan-kawan masih ingat, saat itu masih ABRI ya, di fungsi ABRI. Yang mana ada fungsi juga untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Nah, yang ditakutkan ketika tidak ada pengubahan redaksi itu, nanti ditakutkan akan ada pemberedelan seperti yang meminta Orde Baru lakukan di beberapa media kawan-kawan. Nah, tadi terima kasih pengingatnya juga ya, seperti itu. NDP pasca Kongres tahun 1986 tadi itu diubah redaksinya kawan-kawan menjadi nilai identitas kader, nah, NIK. Nah, isinya gimana? Isinya sama, cuma beda judulnya aja kawan-kawan. Istilahnya kamuflase dulu lah dari pemerintahan Orde Baru. Sampai kapan judul NIK itu? Judul NIK itu berlaku sampai Kongres tahun 99 di Jamila di kawan-kawan. Nah, jadi memang yang mau saya bagikan kawan-kawan ya, setiap hari ya ada aja tantangannya gitu. Tapi tetap banyak juga cara kamuflase gitu.
Mungkin ada yang banyak ditanyakan lagi. Kang, dikit. Itu NDP ada 8 sebab. Bener ya? Itu kalau tadi bayanganku sih membaca judul sejarah rumusan NDP itu ada pengantar seenggaknya bab ini ditemukan di perjalanan Cak Nur di negara mana, kemudian dipengaruhi pikirannya siapa, dan mungkin pergolakan argumentasinya di dalam pemikiran Cak Nur gitu. Itu ada nggak kan kira-kira di nanti bahasa nanti atau memang sekedar diceritakan perjalanan Cak Nur kemana saja dan bertemu siapa saja tanpa penjelasan pikiran-pikiran lebih lanjut sehingga melahirkan 8 bab NDP. Iya, makasih Amar. Jadi yang dijelaskan di narasi NDP ya, hasil kongres itu memang sejarah rumusannya lebih ke risalah perjalanannya Cak Nur. Lalu bagaimana dengan isi-isi babnya? Sebenarnya ada juga dijabarkan itu dalam subbab inti dari NDP ya. Sehingga nggak teman-teman apa NDP itu? Iman ilmu amal. Beriman, berilmu dan beramal. Jadi sebenarnya banyak sekali ya bacaan-bacaan yang dibaca oleh Cak Nur di samping risalah perjalanannya aja. Jadi saya menceritakan sesuai dengan perunutan di pedoman perkataan. Maksudnya biar tertib. Nah ini jadi bekal kawan-kawan juga nanti ketika mau berangkat ke kita training dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita bicara kaitannya dengan bab per bab, sebenarnya saya senggol satu deh. Bagaimana di bab 1 dasar-dasar kepercayaan. Nah, di dasar-dasar kepercayaan itu terdapat kalimat bahwasanya pemaknaan dari la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Dalam pemikiran Cak Nur di awal, ya Allah di sini dimaknai sebagai Tuhan atau zat yang memiliki kekuatan kemahaan lebih agung daripada kekuatan makhluk ciptaan. Otomatis pemaknaan tiada Tuhan selain Tuhan itu beliau kaitkan dengan bagaimana kondisi di Timur Tengah yang mana lekat sekali dengan pemerintahan monarki. Ya, banyak sekali raja-raja yang memerintah secara adil, tapi tidak jarang juga monarki yang terjadi di Timur Tengah itu terjadi secara absolut. Jadi pemerintahnya kurang terkontrol, kawan-kawan. Nah, hikmah dari perjalanannya itu akhirnya menjadikan Cak Nur berpikir bahwa monarki yang absolut, pemimpin yang mengunggulkan aspek kebangsawanan, mengunggulkan aspek militer, mengunggulkan kekuatannya itu sebenarnya satu gambaran atau satu pengulangan sejarah dari kisah Fir'aun Ramses II yang ketika itu memang apa istilahnya melakukan perlawanan terhadap dakwahnya Nabi Musa. Nah kenapa kok sama Fir'aun? Apa kaitannya sama Fir'aun Ramses? Sedikit gambaran ya kawan-kawan. Jadi Fir'aun Ramses II itu dikisahkan memang memiliki keunggulan armada militer yang canggih. Kemudian secara kekuatan fisik beliau itu jarang sekali sakit hingga opname atau rawan inap. Jadi sakitnya itu cuma sakit batuk pilek seperti itu. Yang mana dengan kondisi seperti itu menjadikan rasa ujub itu muncul, rasa apa istilahnya, rasa sok-sokan, kurang mensyukur nikmat dari Allah SWT. Sampai-sampai Raja Fir'aun Ramses II itu menunggankan dirinya. Nah, hal itu yang coba dituliskan Cak Nur, jangan sampai Fir'aun kecil ini muncul kembali. Nah, apa kaitannya dengan syahadat? Tiada Tuhan selain Tuhan, tiada zat yang patut untuk disembah melainkan Allah SWT. Berarti kita harus menihilkan, kita menghilangkan zat-zat lain yang memiliki kekuatan atau orang-orang lain yang memiliki kekuatan itu selain penyembahan kita terhadap Allah SWT. Jadi ketika kita menyanjung atau ketika kita menghormati atau ketika kita ketika kita
menjunjung wibawanya seseorang, jangan sampai menjadikan kita mengkultuskan beliau, karena ditakutkan itu akan merusak keimanan kita, menggeser penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ininya, apa kriterianya? Ketika kita sudah menggandrungi suatu hal, misal barang-barang di sekeliling kita, ini smartphone, atau kawan-kawan yang mungkin seorang desainer grafis ya, atau kawan-kawan yang animator atau video editor, jangan sampai benda-benda kecil ini menjadi Tuhan-Tuhan kecil yang menggeser waktu ibadah kita. Akhirnya kita curahkan untuk menghidupi benda-benda atau teknologi ini. Nah dari sini dapat gambarannya teman. Nah jadi pemanaan awalnya Cak Nur itu jangan sampai masyarakat modern itu terbelenggu sama Firaun-Firaun kecil atau Tuhan-Tuhan kecil. Filosofis banget ya. Kalau kata Abah Nasi, I love you doesn't mean I don't like anyone except you. So just say no one I love except you. No one, tiada zat yang lain. Yeah. Nah coba. If I say I love you, doesn't mean I don't love anyone anymore. But if I say no one I love except you, it means you are the only one. That's the point, bro. Itu Abah Nasi buat kembali istri. Nggak tahu sih. Dulu katanya, konon katanya. Nah jadi itu nanti kaitannya sama bab satu kawan-kawan. Tapi kalau kita bahas sekarang pada gelecak semua nanti ya. Karena udah pasti larut gitu ya. Nah tapi sedikit pantikan ke situ sih kawan-kawan. Pemanaan la ilaha illallah, tiada zat yang paling disembah kecuali Allah. Kenapa statementnya enggak saya menyembah Allah SWT? Kenapa kok tiada Tuhan dulu? Nah berarti kan kalau tiada Tuhan itu ya tiada zat-zat lain yang patut disembah, berarti kan menihilkan no one atau nothing. Nah jadi berarti kita nihilkan dulu, kemudian baru kita mengesahkan. Nah, kecuali berarti kan the only we adore to. Jadi Punten ya. Gimana? Sedikit pantikannya gitu kawan-kawan, pengantar menuju bab 1. Bab satunya kapan tak? Nah, nanti biar diatur jadwalnya. Ini apa tuh? Kayak lotrom. Nah, nanti Amar yang duduk di sini ya. Nah, Mak, ikut anak master aja. ya monggo, yang mau nanggepin dulu. Habib ini punya banyak pertanyaan sebenarnya. Kang Adi, monggo Bib. Waduh, saya kemarin kita ngomong banyak pas malam tentang sejarah ini. Gue nggak ngerti, Kang Adi ngerti. Saya Kemarin Hanif. Kemarin Mahesa, kemarin surat dari gua. Oh iya. Oh, kebetulan. Berarti Hanif sama Mahesa ya? Jadi begini Mas. Oke, Hanif dulu. Ini mungkin terakhir dari saya. Jadi tadi kan saat Cak Nur itu ke Turki kan, Cak Nur itu menemukan saat itu kan Turki sedang dalam masa pemerintahannya sekularis yang dibuat oleh oleh Kemal Atatürk. Mustafa. Dan saat itu banyak gerakan tarikat, toriko yang dianggap sebagai faktor kemunduran Islam. Namun saya tidak setuju sebenarnya ketika tarikat ini dikatakan sebagai kemunduran Islam, karena banyak tokoh-tokoh peradaban Islam itu yang berasal dari latar belakang tarekat itu. Bukan, tarekat itu semacam tasawuf gitu. Contohnya Tarekat Soleh panjang baca. Salahuddin Al-Ayyubi itu dan seniornya itu Nuruddin Zaki itu bertarekat Qadiriyah. Muhammad Al-Fatih dari Turki itu bertarekat Bahromiyah, itu salah satu cabang tarekat dari Naqsabandiyah. Lalu ada Omar Mukhtar di Libya yang berperang melawan Italia, itu juga dia bertarekat Sanusiyah. Lalu juga di Dagestan itu daerahnya Habib Nurmagomedov ya,
itu dia ada namanya Imam Syamil yang dulu kalau nggak salah melawan Uni Soviet atau melawan Rusia kalau nggak salah ya. Itu dia juga bertarekat Naksabandiyah. Lalu di Indonesia seperti kita kenal ada Pangeran Diponegoro, lalu ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Ini ada Tumipang sini. Nggak ada Tumipangnya kamu. Nah itu mereka ada orang-orang yang bertarekat semua. Jadi sebenarnya kurang setuju juga jika sebenarnya tarekat itu dikatakan sebagai faktor pluralisme. Mungkin ada oknum tarekat tertentu yang seperti itu, yang artinya dia udahlah yang penting kita ibadah aja, kita puterin tasbih aja, nggak usah bersosialisasi dan lain sebagainya. Mungkin ada yang seperti itu. Cuman kan kalau kita lihat dari sejarah memang banyak tokoh-tokoh peradaban dunia Islam itu justru yang berasal dari latar belakang tarekat dan sufi itu seperti itu. Jadi pertanyaannya Nggak ada. Ini master siapin materi ini lihatnya. Oke, tanggapan. Oke, ya. Untuk menghidupkan diskusi emang perlu banget. Oke, iya, makasih nih. Jadi memang sebenarnya udah diklasifikasikan oleh Ayahanda Lafran Panipulu bahwa kondisi umat Islam di Indonesia ini nggak semuanya sama. Tapi kan ada beberapa beberapa kelompok. Masih ingat nggak? Yang pertama, kelompok yang berislam hanya secara ritual. Kalau ada ritual ikut, kalau nggak ada ritual atau mengawasin los. HMI. Kita coba berdasarkan dari Ayahanda Lafran Panipulu ya. Oke. Ini seringkali diistilahkan dengan kelompok apa? Saya sebut kelompok abangan seperti itu. Nah, jadi ketika berislam itu hanya ketika ada perayaan misal pernikahan, Sholat Jumat sekali ya itu sekali gue. ya bisa. Kemudian ada peringatan kematian, gitu kawan-kawan. Nah, kaum abangan. Nah, itu kalau dibuat piramida kawan-kawan, itu yang bawah banget. Nah, piramida yang bawah itu memang sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berislam seperti itu di tahun itu. Gitu. Kemudian setelah kelompok abangan ini ada yang diistilahkan dengan kelompok yang mereka itu berislam secara berislam secara ukhrawi saja. Mereka berislam untuk mengoptimalkan hubungan yang belum Allah. Ini seringkali diistilahkan dengan kaum-kaum ingat nggak? Bukan Santri. Bukan. Santri. Langit kau langit. Ayo ingat nggak? Seremonial. Oke, kata kuncinya kaum ini adalah yang mengoptimalkan ya atau lebih condong untuk mengamalkan ajaran zuhud. Nah, tapi lebih kurangnya seperti itu, tapi dalam taraf yang ekstrim. Jadi merupakan ibadah sosial. Jadi ibadah mahdohnya yang dibuatkan, ibadah boleh mahdohnya kurang diperhatikan. Nah, kemudian ada lagi kelompok yang berislam itu atau persis banget seperti yang dilakukan di tempat penyebaran Islam di Timur Tengah. Seringkali diistilahkan golongan yang terharapkan atau terharap-harapkan kayak gitu kawan-kawan. Nah lalu di puncak piramida ini ya memang dikit banget. Nah tapi tetap ada golongan umat Islam yang ingin mengembangkan pola pemikiran Islam dan juga mengaktualisasikannya di Indonesia. Nah, target marketnya Ayahanda Lafran Pani itu kalau dalam bahasa manajemen keuangan ya, atau teman-teman mungkin yang jualan, karena basis keilmuan saya juga dia manajemen ya bisnis. Jadi target yang mau direkrut oleh Ayahanda Lafran Pani ini kelompok-kelompok Islam yang modernis, kaum cendekiawan. Jadi akan lebih mudah untuk bicara dengan kelompok-kelompok yang sudah sepemikiran. Di awal Ayahanda Lafran Pani dulu memang istilahnya elitis banget lah, masih nilai-nilai gitu kawan-kawan. Nah, karena juga bagaimana hari ini didirikan di Yogyakarta saat itu, pesaingnya
nggak cuma organisasi biasa, tapi yang langsung berafiliasi sama CJBKI saat itu. Ada CBMI, kemudian ada PNG. Nah, ini enggak PNG. Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta. Sama satu lagi SMI, Serikat Mahasiswa Indonesia. Yang memang aliran sosialis dan komunis. Nah, jadi berdirinya RM ini juga sebagai makna narasi, gitu. Betul. Betul. Moderator. Ya, moderatornya kasih waktu Masya dulu. Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Takbir. Akbar. Dari ini, Bungkusnya ada pertanyaan? Lanjut dulu. Dari Sekum Korkom, Siapa? Ada. sebenarnya ada sedikit sih. Wah, gitu dong, Normal lu ya. Ya, jadi kan tadi udah dijelasin juga ya, kalau misalkan emang apa namanya jurusan MDP itu adalah sebuah dari perjalanannya Caknur ya. Nah, dari lagi di tim perumusnya ini kan juga ada 3 orang. Ada tim Mahmud dan ada Mandana Saifuddin dan Solina. Peran keduanya itu selain ini ada kan yang memberikan gagasan juga gitu terhadap perumusan MDP gitu. Oke, terima kasih Marisa. Jadi kawan-kawan, separuh gagasan dari NDP ini udah ditawarkan sama Cak Nur. Jadi istilahnya yang berkontemplasi dulu dari Cak Nur. Nah, kemudian Tanda Sakit Mahmud sama Tanda Mansur ini membantu untuk redaksionalnya. Ibarat kita mau bikin buku, gak mungkin penulis itu pandai untuk bikin layout buku, habis itu pintar untuk bikin animasi buat covernya. Jadi lebih membantu untuk penerbitan naskah NDP ini, menyunting, habis itu yang ngeditkan typo kayak gitu sih. Jadi secara biasa mereka teknologi itu semuanya dari Caknur. Lebih banyak dari sana. Kalau 3 orang itu yang paling penting yang mana sih? Kalau Sakit Mahmud kan dia yang ngetik, kalau saya nggak bisa Kalau dari Caknur kan kosong berarti. itu sama aja dia pun bisa bisa jadi penting, cuman mungkin ini ya kurang rapi karena kan tulisan, kalau orang nyatet kan kadang nggak rapi banyak. Nah, berarti peran dari tim rumus ini merapikan tulisan biar fontnya itu nggak gede kecil gitu. Intermezzo. Oke. Becky. Ya, silakan. Saya sudah. Kasih kesempatan sekarang ini kami terakhir. Jika ada pertanyaan, silakan. Ini di luar tadi ada Musik. Tanda Sultan Abian gitu. Alhamdulillah. Ya. Mungkin bisa diselesaikan saja ya. Bisa. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Konklusi. Oh ya. Enggak nyatet ya. Enggak, konsisten itu maksudnya dari kamarnya aja. Closing statement mungkin dari. Oke, terima kasih Kak Aisyah. Sejarah perumusan NDP HMI. Jadi kawan-kawan, statement saya sederhana. Kalau mau membuat suatu karya, itu jangan lupa untuk diperbanyak literaturnya. Kemudian, ketika kawan-kawan merasa suatu karya itu belum sempurna, jangan sungkan untuk ya bikin tim kecil buat sempurnain. Karena kan dari proses ini ya, risalah perjalanan Cak Nur yang begitu banyak dialektika, karya beliau NDP HMI yang ada di tahun 1971 disahkannya ya, itu menjadi karya futuristik. Sampai sekarang pun masih dibaca kan, masih relevan. Nah, apa buktinya? Buktinya masih kita pelajari ya pada training formal ataupun kita aktualisasikan ketika di kehidupan kita. Nah, jadi apapun yang mau kawan-kawan nanti tuliskan,
dan mungkin kalau mempublikasikan ya dikerjakan sesempurna mungkin, karena bisa jadi ini 10 atau 20 tahun lagi ketika karya itu memang progresif bisa jadi amal jariah kita ke depan. Bayangin tuh, Cak Nur dan tim rumus nyusun MVP dari tahun sekian sampai sekarang. Oh, ladang jariah banget tuh. Banyak yang tersadarkan, banyak yang terinspirasi. Mungkin itu. Saya mungkin ya, jadi aku terima kasih banyak untuk Anda juga semua yang sudah menghadiri sekolah manajemen ini. Bisa tepuk tangan dulu. Semoga untuk kedepannya juga akan diperbanyak kayak peluang ini untuk bisa mengisi kekosongan otak kita lah, sebagai kader ya. Berbanyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Jangan lupa di subscribe itu.